Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eprina Sari Harahap, NIM 2040200070. Di sini saya ingin menjelaskan 5 materi, yaitu materi pertama, pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi pendekatan Maqasid Syariah. Kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara-negara barat sekuler mendorong sebagian negara-negara muslim masuk kategori negara berkembang, menjadinya sebagai kiblat model dalam mendesain pembangunan ekonominya. Model-model pembangunan yang sukses dikembangkan di negara-negara maju dianggap sebagai pengalaman empiris yang bisa diduplikasi dan diterapkan di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara muslim. Atas dasar asumsi inilah kemudian studi ilmu ekonomi pembangunan yang dijadikan pembangunan ekonomi sebagai kajian 20 utamanya mulai dipelajari dan diterapkan di negara-negara berkembang, tidak terkecuali negara-negara muslim. Namun, model dan pengalaman empiris yang berkembang di dunia barat tidak serta-merta bisa diterapkan dan sukses di dunia muslim. Hal ini disebabkan perbedaan kultural, budaya, nilai-nilai, pandangan hidup dan ideologi yang berbeda. Teori dan model pembangunan yang diterapkan di dunia barat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sekulerisme, liberalisme, dan kapitalisme. Sementara dunia muslim justru menjadikan agama sebagai faktor utama dan pembangunan ekonomi. Tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan antara model pembangunan yang diterapkan di dunia barat dan dunia muslim selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ulama dan tujuan dan ajaran Islam. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang seharusnya diterapkan di dunia muslim harus berbasis pada maqasid syariah, yaitu terciptanya keadilan distribusi melalui terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar manusia agar dapat menjadi kemaslahatan kehidupan manusia. Pembangunan ekonomi harus menjaga dan melestarikan 5 unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Materi kedua yaitu ekonomi pembangunan Islam, kemiskinan dalam perspektif Islam. Kemiskinan adalah sebuah dari tingginya kemampuan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Perbedaan pendapatan akan selalu muncul dalam setiap aktivitas ekonomi. Akan selalu ada orang kaya dan orang miskin. Negara miskin masih dihadapkan antara masalah pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Sementara itu, banyak negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun kurang memberikan manfaat bagi penduduk miskinnya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Maqasid syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan untuk direalisasikan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Konsep pengentasan kemiskinan berdasarkan maqasid syariah mengedepankan kedudukan manusia di dunia sebagai khalifah. Konsep ini juga dititik beratkan pada pembangunan sebuah negara dalam mengelola dan menggunakan kekayaan alam sebagai tanggung jawab, bermanfaat secara sosial serta tidak menyalahgunakannya. Selanjutnya, materi ketiga yaitu penerapan dan tanggung jawab negara dalam pembangunan ekonomi Islam. Tanggung jawab utama pemerintah atau negara memerlukan tingkat investasi yang tinggi dari para pengambil keputusan ekonomi untuk memastikan ketersediaan sumber daya. Tanggung jawab pemerintah adalah menentukan persyaratan yang diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi dan kebijakan sosial yang tepat dengan cara memberikan intensif yang cukup bagi individu untuk melakukan investasi atau mengalokasikan dana masyarakat untuk melakukan kegiatan.
Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara dalam kondisi normal adalah mempersiapkan dan memastikan pemanfaatan sumber daya secara produktif dan efisien, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi individu yang melakukan investasi yang diperlukan untuk membangunkan investor. Yang kedua, kebutuhan pembiayaan pembangunan. Biasanya perkiraan kebutuhan pembiayaan pembangunan umumnya tergantung pada sejumlah faktor lain. Yang pertama, tujuan pembangunan dan dimensi waktunya. Yang kedua, model pembangunan yang diadopsi di masyarakat. Yang ketiga, tahap pembangunan masyarakat. C. Alternatif sumber pembiayaan dalam Islam. Perkembangan ekonomi Islam mendorong sumber pembiayaannya. Ikat pengalaman perubahannya. Salah satu yang mengalami perkembangan yang pesat adalah wakaf. Wakaf dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu. Pertama, wakaf uang abadi, yaitu wakaf yang diberikan bersifat selamanya atau permanen. Yang kedua, wakaf temporer, yaitu wakaf yang diberikan tidak permanen dan memiliki durasi tertentu. Berdasarkan hal ini, tersebut yang dinilai sebagai wakafnya adalah nilai produktif dari tanah wakaf dengan jangka waktu tertentu atau sementara. Selain itu, jangka waktu dapat dibedakan berdasarkan jenis investasi serta penurunan hasil wakaf. Bicara wakaf, tunai atau wakaf uang secara definisi dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah wakaf yang dilakukan secara kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Sejalan dengan definisi wakaf uang yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama atau MUI, Indonesia adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau model dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, atau menjual, memberikan, atau mewarisi untuk disalurkan. Yang keempat, atau D, pembiayaan pembangunan defisit anggaran dalam perekonomian tanpa bunga. Permasalahan pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang, adalah kurangnya sumber dana untuk melakukan pembangunan. Pendapatan dari pajak maupun non-pajak, serta hibah belum mampu mencukupi pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, alternatif pembiayaan adalah dengan pandaan dari luar negeri, yang dalam hal ini berupa utang luar negeri. Jika suatu negara bertanggung pada pembiayaan pengeluarannya dari utang luar negeri, maka akan menyebabkan akumulasi uang dalam jangka panjang. Selain itu, utang tidak ditunjukkan untuk kebutuhan yang ditangguhkan dan tidak mengambil pinjaman yang melebihi kebutuhan. Ketika pemerintah memiliki kemampuan untuk membayar kembali, penundaan tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh mengambil pinjaman sebagai kebiasaan. Jika dirinci kembali, terdapat dua sudut pandang terhadap pinjaman dari luar negeri untuk pembiayaan pembangunan. Pandangan pertama menjelaskan bahwa pinjaman luar negeri dalam Islam diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum syariah dan pembelajaran dalam Islam. Terlebih dari pinjaman harus dengan kelima Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan mudharabah. Selain itu, sudut pandang kedua melarang adanya pinjaman dari luar negeri. Hal ini berdasarkan adanya unsur bunga dalam pinjaman tersebut hingga menciptakan praktek riba. Harus dimaklumi secara karena negara pemberi utang adalah negara maju dengan kekuatan muslim dan bukan negara muslim. Negara-negara pemberi utang menciptakan profit dari bunga dari jumlah dana yang
dipinjam di negara sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang peran lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Secara umum, lembaga keuangan dapat diartikan sebagai suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Selanjutnya, materi keempat yaitu pembangunan sumber daya manusia dalam Islam. Pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau biasanya disingkat sebagai SDM, potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transportif, yang mampu mengelola diri sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, sumber daya manusia lebih dimengerti sebagai bagian intelektual dan sistem yang membentuk suatu organisasi. Yang B, kedudukan pelatihan dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sebagai ilmu terapan dari ilmu manajemen memiliki fungsi-fungsi yang sama dengan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Di samping fungsi-fungsi tersebut, MSDM memiliki beberapa fungsi operasional. 3 lingkup kegiatan tersebut adalah pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran akhir, yaitu SDM secara operasional. Pengendalian dan pengembangan SDM diarahkan untuk menjamin syarat dasar kemampuan kerja. Pelatihan merupakan satu di antara proses yang disignifikankan dalam fungsi manajemen sumber daya manusia. Suatu organisasi, pelatihan memainkan peran dalam memelihara dan mengembangkan kemampuan individu dan organisasi secara keseluruhan. Penelitian lain menyatakan bahwa perubahan pada pengetahuan dan kebiasaan merupakan hasil dari pelatihan. Reaksi atas program pelatihan berkaitan dengan karakter profesional dan situasional dalam represi peserta perihal dukungan manajemen. Isi pelatihan berkaitan dengan pekerjaan mereka serta otoritas dan kebebasan melakukan untuk melalui perubahan yang diserahkan dalam pelatihan. Materi yang kelima, peran keuangan sosial Islam dalam pembangunan. Keuangan adalah segala sesuatu yang tentang uang, dan keuangan menyangkut alokasi, manajemen, akuisisi, dan investasi sumber daya. Keuangan merupakan sebuah istilah yang luas dan memperhitungkan banyak aspek dan ekonomi dan sistem ekonomi keuangan, karena keuangan berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan uang. Banyak yang berpendapat bahwa keuangan Islam adalah doktrin agama dalam menyediakan pembiayaan bagi hasil amal atau pandangan bagi wirausaha muslim. Para sekularisis yang tidak percaya serta pengamat krisis lainnya akan menyampaikan lebih jauh dengan pendapatan bahwa keuangan Islam merupakan sebuah agenda politik yang lebih luas untuk mentransportasikan keadaan dunia saat ini, atau setidaknya beberapa aspek darinya agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Memahami tentang keuangan, terlebih dahulu kita memahami tentang ilmu keuangan syariah. Istilah ini terdiri atas kata pengaruh dan ilmu keuangan Islam. Keuangan berasal dari kata uang yang kemudian diberi awal dari ke dan akhiran an. Keuangan adalah
seluk-beluk uang, urusan uang atau keadaan uang, bahwa ilmu pengetahuan adalah ilmu yang membahas perihal seluk-beluk atau urusan dan keadaan uang. Ilmu keuangan Islam ialah ilmu yang membahas tentang nilai-nilai keuangan dari segi hukum atau syariahnya. Ekonomi Islam juga disebut sebagai ekonomi syariah. Maka istilah keuangan Islam yang dimaksud dengan pengantar ilmu keuangan adalah ilmu yang mengantar seseorang untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan urusan dan keadaan uang. Dalam hal ini, Islam merupakan ajaran yang komplit yang merupakan pedoman manusia dalam kehidupan mencakup berbagai aspek, bukan hanya pada aspek ekonomi, namun juga pada berbagai aspek lainnya, sehingga aspek ekonomi sebagai salah satu aspek yang mengantar hubungan manusia dengan manusia lainnya, terutama ada kegiatan muamalah dalam Al-Quran dan hadis sebagai landasan dalam memperkuat pemerataan ekonomi. Keuangan Islam menunjukkan dua makna penting. Kata benda keuangan menunjukkan bahwa pasar dan lembaga keuangan Islam menangani alokasi, manajemen, akuisisi, dan investasi sumber daya. Tak terelakkan keuangan Islam juga berkaitan dengan isu fundamental dan dalam keuangan, yakni transportasi dan manajemen risiko. Oleh karena itu, keuangan Islam yang diharapkan secara mendasar berfungsi serupa atau sedikitnya memberikan efek ekonomi yang sama seperti mitra dan konvensional. Sistem keuangan Islam yang didasarkan pada prinsip transportasi bebas bunga sebagai risiko, kemitraan, dan altruistik donasi merupakan pusat praktek-praktek keuangan beberapa juta muslim di seluruh dunia. Ribuan umat Islam di Chicago merupakan sistem keuangan syariah berdasarkan hukum Islam, meskipun masih terdapat bank-bank tradisional yang menggunakan struktur pembiayaan konvensional. Menurut Institute of Islam Bank and Insurance atau IIBI, etika moral Islam dan agama untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan. Sebaiknya dalam sistem keuangan konvensional berfokus pada aspek transaksi keuangan dan ekonomi Islam finansial syariah yang efisiensial diharapkan melakukan beberapa fungsi. Sistem keuangan Indonesia pada prinsip dibagi menjadi dua, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan, bukan bank. Lembaga keuangan bank atau LKB adalah keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk sistem dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dan memberikan jasa dan dalam lalu lintas pembiayaan, misalnya Bank Umum dan BRI. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak menghidupkan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya dana pensiun, asuransi, modal venture dan pegadaian. C. Struktur sistem keuangan syariah. Struktur sistem keuangan merupakan serupa dengan sistem keuangan konvensional. Dengan kata lain, sistem keuangan Islam terdiri dari lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya atau bank Islami dan perusahaan keuangan lainnya dalam pasar keuangan yang juga mendapatkan para pemberi pinjaman dengan para peminjam. Sistem keuangan beroperasi
sejalan dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan kerangka dan prinsip-prinsip syariah terkait sistem keuangan Islam. Faktor-faktor yang tampak mengendalikan struktur Islam keuangan Islam atau bukan adalah biaya transaksi dan informasi. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.